Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel 1000 Misteri. Channel yang akan mengajak Anda untuk memasuki dunia gelap yang dipenuhi cerita horor yang tak terlupakan. Pada kesempatan ini, kami akan menceritakan kisah yang cukup menarik dan tentu saja menyeramkan. Cerita ini berjudul Kutukan Keluarga, Pengorbanan Terakhir yang Menjaga Rahasia Kelam. Jadi langsung saja begini ceritanya. Hujan deras mengguyur desa terpencil itu, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di sebuah rumah tua di tengah perkebunan teh, Siska dan keluarganya baru saja pindah. Rumah itu peninggalan leluhur yang diwariskan turun-temurun, namun jarang dihuni. Rumah besar dengan arsitektur kolonial itu terasa angker, terutama dengan cerita-cerita aneh yang menyertainya. Malam pertama, Siska terbangun oleh suara aneh dari ruang tengah, seperti langkah kaki kecil yang berlari-lari, diiringi suara tertawa lirik. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia keluar dari kamarnya. Gelap menyelimuti ruang tengah, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela besar. "Siska, kamu ngapain di situ?" Suara ibunya memecah keheningan. Siska terlonjak menoleh ke belakang. Wajah ibunya tampak pucat, tetapi mata itu tampak sedikit berbeda. Aku dengar suara langkah, Bu," jawab Siska pelan. Ibunya diam sejenak, lalu berkata dengan nada rendah, "Kembali ke kamar, jangan pernah keluar malam-malam." Keesokan harinya, Siska mencoba melupakan kejadian itu. Ia sibuk membereskan barang-barang di ruang tamu. Saat itulah ia menemukan sebuah kotak kayu tua di balik lemari besar. Kotak itu dihiasi ukiran bunga mawar yang mulai pudar. Ketika membukanya, ia menemukan foto-foto lama keluarganya. Semua tampak biasa, kecuali foto terakhir. Di foto itu, ada seorang gadis kecil dengan gaun putih berdiri di belakang nenek buyutnya. Wajahnya buram, tetapi matanya terlihat tajam menatap ke arah kamera. Siska merasa aneh karena ia tidak pernah mendengar cerita tentang anak kecil di keluarga mereka. Saat malam tiba, suasana di rumah semakin mencekam. Lampu ruang makan tiba-tiba padam saat makan malam, membuat semua terdiam. Ayah Siska mencoba menyalakan ulang lampu, tetapi listrik tetap mati. "Sepertinya kita perlu mengganti kabelnya," katanya sambil mengambil senter. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan. 3 kali, keras dan berirama. Ayah Siska berjalan ke pintu, tetapi saat ia membukanya, tidak ada siapapun di luar. Namun, di teras depan, ada jejak kaki kecil yang basah mengarah ke pintu mereka. Keanehan semakin terasa saat malam itu berlalu. Setiap malam, suara ketukan itu datang lebih sering. 3 kali, berirama, disusul oleh jejak kaki basah yang selalu muncul di pintu depan. Bahkan saat ayah Siska memutuskan untuk memasang kamera pengawas di teras, tidak ada petunjuk siapa yang datang. Jejak kaki kecil itu seakan muncul entah dari mana, selalu mengarah ke pintu mereka. Hari demi hari, suasana rumah semakin tegang. Ibu Siska tampak semakin cemas. Matanya selalu memancarkan kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Siska mencoba bertanya, tetapi ibunya hanya menghindar, seolah menyembunyikan sesuatu yang penting. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, Siska tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang rumah dan keluarganya. Dengan berbekal foto yang ia temukan sebelumnya, Siska mencari informasi di perpustakaan desa. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak mengenal rumah tersebut. "Rumah itu telah lama terkutuk," ujar wanita itu dengan suara parau. "Keluarga kalian, atau lebih tepatnya nenek moyang kalian, terlibat dalam sebuah perjanjian yang sangat kelam." Wanita itu bercerita bahwa banyak tahun yang lalu, nenek moyang keluarga Siska yang saat itu masih seorang bangsawan, terlibat dalam ritual kelam untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Dalam ritual itu, mereka mengorbankan seorang anak kecil, seorang anak perempuan tepatnya.
Ritual itu berhasil, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Perjanjian tersebut membawa kutukan yang harus ditanggung oleh keturunan keluarga itu. Setiap generasi, seorang anak perempuan dari keluarga tersebut harus membayar harga atas dosa leluhur mereka. Dan anak perempuan itu, lanjut wanita tua itu, adalah kalian yang dilahirkan dalam keluarga ini. Kutukan itu akan terus berjalan hingga anak perempuan yang terakhir dari keluarga ini mati dalam penderitaan, atau mereka akhirnya bisa menebusnya. Siska merasa terkejut dan ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa suara langkah dan ketukan yang ia dengar adalah tanda bahwa kutukan itu sedang mendekat. Rumah mereka, tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru menjadi tempat di mana kutukan itu bertenaga. Malam itu, Siska kembali ke rumah dengan hati cemas. Ketika ia melewati ruang tamu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Lampu ruang makan kembali padam, dan suara ketukan itu datang lagi. 3 ketukan, diikuti dengan suara tertawa kecil yang familiar. Suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Langkah kaki kecil terdengar lagi, semakin mendekat. Siska merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, dan di balik pintu ruang makan, ada sesosok perempuan kecil berdiri, mengenakan gaun putih yang sama seperti di foto. Wajahnya buram, tetapi mata tajam itu menatap langsung ke arah Siska, seolah mengingatkan akan sesuatu yang sangat buruk. Tidak ada jalan keluar. Suara halus itu terdengar, meluncur dari bibir gadis kecil itu. Keluarga kalian sudah terjebak dalam kutukan ini. Siska terdiam, ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Siska dengan perasaan cemas yang semakin dalam. Keesokan harinya, Siska merasa seluruh tubuhnya lelah dan kosong, seolah tak bisa tidur sedikit pun. Suara ketukan itu masih terus terngiang di telinganya. Ia merasa seolah kutukan yang mengancam keluarganya semakin mendekat. Namun, meskipun ketakutan menguasainya, Siska tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya menunggu takdir menjemputnya. Dalam pencariannya akan jawaban, Siska kembali menemui wanita tua di perpustakaan desa. Wanita itu sudah menunggu kedatangannya dengan tatapan yang penuh pengertian. Kamu harus menghentikan kutukan ini sebelum terlambat, kata wanita itu, sambil mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya. Buku itu penuh dengan catatan kuno, tulisan tangan yang hampir pudar, dan gambar-gambar yang mengerikan. Buku ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan keluargamu dari kutukan ini. Siska membuka halaman pertama buku tersebut dengan hati berdebar. Di sana terdapat sebuah ritual yang harus dilakukan pada malam hari di ruang makan rumah mereka, tempat di mana kutukan itu selalu muncul. Ritual itu mengharuskan mereka untuk memanggil roh nenek moyang yang terjebak dalam perjanjian kelam dan meminta mereka untuk melepaskan kutukan yang sudah berlangsung berabad-abad. Namun, ada satu hal yang sangat menakutkan. Ritual ini harus dilakukan oleh keturunan perempuan terakhir, yang merupakan Siska. Dan untuk bisa melakukannya, ia harus menghadapi roh anak perempuan yang dulu menjadi korban. Siska merasa putus asa. Apakah ia benar-benar bisa menghadapi roh itu? Bagaimana jika ritual tersebut gagal dan justru membahayakan nyawanya? Tetapi, tak ada pilihan lain. Ia harus mencoba demi keselamatan keluarganya. Malam itu, Siska mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia menyalakan lilin di sekitar ruang makan, mengikuti petunjuk dalam buku dengan hati-hati. Semua lampu dimatikan, hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan itu. Suasana sangat tegang, dan suara ketukan yang dulu terdengar seperti angin malam, kini datang lebih keras. 3 ketukan berulang, disertai langkah-langkah kecil yang semakin mendekat. Saat Siska membaca mantra dari buku itu, sekelebat bayangan hitam muncul di ujung ruangan. Suara tertawa kecil yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Di sudut ruangan muncul sesosok anak perempuan dalam gaun putih.
Wajahnya tampak buram, tetapi matanya menatap tajam ke Siska, penuh dengan kebencian. "Kenapa kamu mengganggu kami?" Suara itu terdengar sangat lemah, namun penuh dengan kemarahan yang mencekam. Siska berusaha untuk tetap tenang, melanjutkan bacaannya. "Aku memohon, lepaskan kutukan ini. Aku ingin menyelamatkan keluargaku," kata Siska dengan suara terbata, merasa tubuhnya mulai gemetar. Namun, saat ia menyelesaikan kalimat terakhir dari mantra itu, tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam rumah, meniupkan lilin-lilin yang menyala hingga padam. Segalanya menjadi gelap. Ketika cahaya kembali, Siska mendapati dirinya sendirian di ruang makan. Tidak ada lagi sosok anak perempuan itu, hanya keheningan yang mencekam. Namun, meskipun ketenangan itu terasa lega, Siska merasakan ada yang berubah. Suatu rasa dingin yang meresap di tulang-tulangnya, dan suara ketukan yang kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seolah mengintai di balik pintu. Siska membuka pintu itu dengan hati-hati. Ia melihat ibunya berdiri di ujung lorong, dengan wajah yang pucat, tubuhnya terkulai lemas. "Ibu!" seru Siska, cemas. Tetapi ibunya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu belakang rumah yang terbuka lebar, di mana hujan deras mulai turun. Siska mengikuti arah jari ibunya, dan saat ia melangkah menuju pintu belakang, ia melihat bayangan seorang anak perempuan berdiri di bawah hujan, menatapnya dengan mata kosong yang tak bisa ia lupakan. "Apakah kamu siap menerima kutukan ini?" Suara itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih dalam, seolah berasal dari dunia yang jauh lebih gelap. Siska menutup matanya, merasa tidak ada jalan keluar. Ia tahu bahwa kutukan itu belum selesai. Bahkan setelah ritual itu dilakukan, sesuatu yang lebih buruk mungkin saja menunggunya di depan. Siska berdiri kaku di depan pintu belakang rumahnya, menatap sosok anak perempuan yang berdiri di tengah hujan deras. Setiap detik yang berlalu, suasana semakin menegangkan. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Namun, sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mendekati sosok itu. Dengan hati berdebar, Siska melangkah perlahan, menghindari genangan air yang mulai menggenang di tanah. Semakin dekat ia mendekat, semakin jelas sosok anak perempuan itu. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan gaunnya yang kotor melambai ditiup angin. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, seolah ia sedang menunggu Siska untuk melakukan sesuatu, atau mungkin untuk mengungkapkan suatu rahasia kelam yang tersembunyi dalam keluarga mereka. Ketika Siska berada tepat di depan anak itu, sosok tersebut membuka mulutnya, dan suara yang terdengar bukanlah suara seorang anak kecil lagi. Itu adalah suara yang dalam dan penuh dengan kebencian, seolah berasal dari ribuan tahun yang lalu. "Kamu pikir ritual itu akan menghentikan kutukan ini?" Suara itu bergetar di udara, membuat tulang Siska terasa dingin. "Kamu salah. Kutukan ini sudah melekat pada darah keluargamu. Tidak ada yang bisa melepaskannya. Semua yang ada di sini sudah terperangkap dalam waktu yang tidak akan pernah berakhir." Siska merasa tercekik, napasnya tersengal-sengal. Ia ingin berteriak, tapi kata-kata itu seperti terperangkap di tenggorokannya. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sebuah pemahaman yang menyusup ke dalam pikirannya. Semua yang terjadi, semua yang ia rasakan, bukan hanya tentang dirinya, ini tentang keluarganya. Mereka semua terperangkap dalam kutukan ini. Ia harus menghentikan semuanya, atau selamanya hidup dalam ketakutan. Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, Siska membuka mulut dan berteriak, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menghentikan kutukan ini." Tiba-tiba, anak perempuan itu menghilang, dan suara itu berhenti. Hujan yang turun juga mulai mereda, tetapi ketegangan di udara semakin berat. Siska berlari kembali ke dalam rumah, menemukan ibunya yang masih terbaring lemah di lantai ruang makan. Dengan gemetar, ia membangunkan ibunya, namun wajah ibunya tampak pucat dan kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya.
Kenapa ibu tidak mengatakan apapun tentang semua ini? Tanya Siska dengan cemas sambil memegang tangan ibunya. Ibunya terdiam sejenak, lalu membuka matanya perlahan. Ada kesedihan yang mendalam dalam tatapannya, dan suara lembutnya hampir terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Kamu tidak tahu, Siska, keluarga kita telah berhutang dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita bisa bayangkan. Kami semua hanya mengikuti takdir yang tidak bisa dielakkan. Siska merasa kebingungannya semakin dalam. Apa yang dimaksud ibunya? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarganya selama ini? Namun, sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan keras dan sosok hitam besar melangkah masuk. Bayangan itu begitu gelap, seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Suara derap langkah kaki berat itu membuat hati Siska berdegup lebih kencang. Saatnya tiba, suara itu menggema di dalam rumah, begitu dalam dan mencekam. Siska merasakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ia tahu, kutukan ini belum selesai. Seperti yang dikatakan oleh roh anak perempuan itu, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang sudah dirancang untuk keluarga mereka. Siska menatap ibunya yang sudah berdiri, namun dengan mata yang kosong dan tubuh yang kaku. Ada sesuatu yang sangat janggal pada dirinya. Ibu? Siska memanggilnya dengan cemas, namun ibunya tidak menjawab. Wajahnya berubah menjadi lebih pucat, seperti sesuatu yang telah menguasainya. Ibu! Seru Siska lagi, berusaha mengguncang tubuh ibunya, tetapi tubuh ibunya terasa keras, tidak ada respons. Siska merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Tiba-tiba bayangan hitam itu mendekat, mengelilinginya dan mengaburkan penglihatannya. Apa yang kamu lakukan? Suara ibunya terdengar, namun sangat berbeda, terdengar kasar dan tak manusiawi. Siska mundur, menyentuh dinding di belakangnya, dan merasakan rasa tercekik yang datang dari dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya? Apa yang sedang dipersiapkan oleh entitas itu? Semua harapan yang pernah ia pegang seakan runtuh begitu saja. Seketika bayangan itu menghilang. Ketika Siska membuka matanya, ia melihat ibunya sudah kembali ke tempatnya semula. Tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, Siska tahu perubahan ini tidak akan bertahan lama. Sebuah perasaan buruk merayap di dalam hatinya. Kutukan ini belum berakhir. Bahkan, kutukan itu baru saja dimulai. Siska terengah-engah. Matanya masih terpaku pada ibunya yang kini kembali duduk dengan tenang di kursi. Namun ekspresi ibunya tampak kosong dan tidak seperti yang ia kenal. Seperti ada sesuatu yang telah mencuri jiwa ibunya, meninggalkan tubuhnya dalam keadaan terjaga, namun kosong. Perasaan takut merayap dalam dirinya, semakin menggigit seiring dengan penurunan suhu yang tak bisa dijelaskan. Udara di dalam rumah terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang terus mengawasi setiap gerakan mereka. Siska mencoba menenangkan dirinya, namun suara-suara aneh mulai terdengar, berbisik di telinganya. Tidak, itu bukan hanya suara bisikan biasa. Itu suara ribuan jiwa yang merengek, memohon, dan menangis. Dengan gemetar, Siska berjalan menuju ruang tamu, berusaha mencari jawaban atas semua yang terjadi. Ia perlu tahu lebih banyak, harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, di setiap langkahnya, bayang-bayang hitam terus mengikutinya, seolah-olah mengintai dari setiap sudut rumah. Ketika sampai di ruang tamu, Siska berhenti. Di atas meja tua terdapat sebuah buku tebal yang terbuka, seolah sedang menunggunya. Buku itu terlihat begitu tua, dengan sampul kulit yang telah mengelupas, dan di setiap halaman terdapat tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah simbol yang terpampang di tengah halaman, simbol yang pernah ia lihat di dinding ruang bawah tanah. Siska meraih buku itu, membuka halaman demi halaman, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kutukan yang melanda keluarganya. Setelah beberapa menit, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan.
Di halaman yang terakhir tertulis jelas, hanya dengan pengorbanan darah keluarga yang murni, kutukan ini dapat dihentikan. Namun siapa yang terpilih akan dihancurkan oleh bayangan mereka sendiri. Siska terkejut, jantungnya berdegup kencang. Pengorbanan darah, itu berarti seseorang dalam keluarganya harus mati untuk mengakhiri kutukan ini. Tetapi siapa? Dan apa yang dimaksud dengan bayangan mereka sendiri? Suara langkah kaki yang berat terdengar dari belakangnya. Siska menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapapun di ruangan itu. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul lagi, mengelilinginya dengan cepat. Siska merasa seolah-olah dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang tidak ingin ia ketahui lebih jauh. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Siska. Suara itu menggema, membuatnya terhuyung. Keluargamu sudah terlambat. Kutukan ini sudah menguasai mereka sejak lama. Siska merasa hatinya tercekat, tetapi ia menolak untuk menyerah. Aku akan menghentikan ini, katanya dengan tegas. Meskipun suara itu semakin mendalam, semakin menakutkan. Aku akan menyelamatkan ibuku dan keluargaku. Siska melangkah mundur, melirik sekeliling rumah yang mulai terasa semakin asing. Ia tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Ia harus mengambil keputusan sekarang dan mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Dengan tekad yang semakin menguat, Siska berlari kembali ke ruang bawah tanah, tempat di mana ia pertama kali merasakan kehadiran roh anak perempuan itu. Di sana, ia akan menemukan jawabannya, atau setidaknya mencoba untuk memahaminya. Begitu tiba, ia menyadari bahwa sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, sedang menunggunya di dalam ruangan itu. Saat ia memasuki ruang bawah tanah, udara menjadi semakin dingin, seolah setiap sudut ruangan menyembunyikan rahasia yang tak terungkapkan. Di tengah ruangan, sebuah altar besar terbuat dari batu hitam, tampak seperti benda yang telah ada di sana sejak zaman kuno. Di atas altar itu, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang terasa seolah menarik perhatian Siska. Tangan Siska gemetar saat ia membuka kotak itu, dan di dalamnya ia menemukan sebuah cincin tua yang terbuat dari perak. Cincin itu tampak biasa, namun ada sesuatu yang aneh pada permukaannya. Sebuah ukiran halus berbentuk simbol yang sama dengan yang ada di buku tua itu. Siska merasa cincin itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan saat ia menyentuhnya, bayangan hitam itu kembali muncul, lebih gelap dan lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah takdirmu, Siska, suara itu berbisik. Hanya dengan mengenakan cincin ini, kamu bisa mengakhiri kutukan. Tetapi ingat, harga yang harus dibayar adalah nyawa yang terambil. Siska berdiri kaku di depan altar, tubuhnya terasa lemas. Di tangannya, sebuah cincin perak tergeletak, dingin seperti es. Udara di ruang bawah tanah itu semakin berat, seolah menekan setiap napasnya. Ia tahu keputusan besar harus dibuat. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Tidak ada yang bisa selamat, Siska. Suara dari kegelapan berbicara. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan pengorbanan. Suara itu menggema di pikirannya, membuat Siska merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir. Ia memandang cincin itu dengan cemas. Ukiran aneh di permukaannya seolah menyimpan rahasia besar yang tak ingin ia pahami. Tiba-tiba, sosok samar muncul di hadapannya. Itu adalah ibunya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Wajah wanita itu kosong, tidak seperti yang Siska ingat. Matanya tidak bersinar seperti dulu, dan suara yang keluar dari bibirnya terdengar jauh dan penuh kesedihan. "Maafkan ibu, Siska," katanya pelan. Ibu tidak pernah ingin ini terjadi. Air mata mulai mengalir di pipi Siska. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran tentang apa yang harus ia lakukan semakin membingungkan. Namun suara lain kembali terdengar, lebih keras kali ini. "Jangan ragu," bisik suara itu. "Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya." Siska menutup matanya sejenak, mencoba mencari keberanian. Ia mendekati altar dengan langkah berat. Pikirannya penuh dengan keraguan dan rasa bersalah.
ketika ia mengenakan cincin itu di jarinya, udara di sekitar seolah berubah. Cahaya lembut menyelimuti ruangan, dan sosok ibunya perlahan menghilang dalam keheningan. Siska memalingkan wajah, tak sanggup melihat apa yang terjadi. Ketika ia membuka matanya kembali, ruangan itu sunyi. Beban yang selama ini menekan dirinya terasa menghilang, seolah kutukan yang menghantui keluarganya telah terangkat. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. "Siska!" Suara lembut itu kembali memanggilnya, tetapi kali ini terdengar aneh, penuh misteri. "Kamu pikir ini sudah berakhir?" Siska tersentak. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan-bayangan gelap di sudut ruangan yang bergerak perlahan, seakan menatapnya. Dengan napas terengah-engah, Siska berlari menuju pintu keluar. Tapi saat ia melangkah keluar, dunia di sekitarnya tampak berbeda. Rumah yang dulunya penuh kenangan, kini tampak sunyi dan asing, seperti bayangan dari masa lalu. Dan dalam hatinya, ia tahu, cerita ini belum selesai. Bayangan gelap yang menghantui keluarganya mungkin telah mereda untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak pernah benar-benar pergi.